Gesia Fajar Baru. Shalom. Shalom Tuhan. Kita bersuka cita, kita bersyukur pada hari ini. Di sepanjang minggu ini Tuhan telah memberkati, Tuhan telah menyertai setiap kita. Setiap hari kita merasakan kasih Tuhan. Sama-sama kita membuka ibadah hari ini. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita mau bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur, kami mengucapkan setiap syukur kami kepada Engkau. Kalau hari ini Engkau boleh jadikan ada, kami percaya itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami membuka setiap hati kami Tuhan, menyiapkan setiap hati kami, memberikan pujian yang terbaik buat Engkau. Inilah setiap ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita mau datang, kita mau menyembah Tuhan kita mau bersyukur kepada-Nya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta
saja kami mulai ibadah kami di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya kasih sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Mari kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan. Saya boleh lihat semua lambaikan
selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar. Yesus Tuhan, Engkau yang selalu bekerja di dalam hidupku, dan Kau menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaan-Mu besar di dalam. Sekali lagi sorakan. Puji nama Tuhan. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita sama-sama akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Ke depan. Haleluya, haleluya. Kami akan buat iblis itu gemetar ya Tuhan. Karena kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Kuasa itu bukan hanya untuk kami yang dewasa. Kuasa itu hanya juga untuk kami semua. Oleh sebab itu Tuhan, kami layak untuk diberkati oleh Tuhan. Karena kami akan dipakai oleh Allah. Kuasa Tuhan terus mengalir, memberkati kami. Semua Tuhan yang terlibat, baik Tuhan sebagai pengajar, sebagai guru, sebagai orang tua, Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih Tuhan tidak akan pernah habis. Kuasa Tuhan akan terus menjaga, melindungi engkau. Kebaikan-kebaikan Tuhan akan terus berbicara dalam hidupmu. Sehingga engkau tidak bisa menahan tangismu di hadapan Allah. Karena betapa baiknya Tuhan dalam hidupmu. Membawa engkau mengenal Dia, membawa engkau untuk diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Engkau dan anakmu, keluargamu diberkati oleh Tuhan. Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, engkau baik, engkau sangat baik. Ketika engkau melihat tangan ini terlipat di hadapan Allah, bukti bahwa mereka, bahwa anak-anakmu tidak sanggup tanpa engkau. Tuhan pegang tangan ini, pegang hidup ini, bahwa dia untuk mengenal dan melihat kuasa Tuhan, firman Allah nyata dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat, berikan kecerdasan, kepintaran, hingga menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, terutama takut kepada Allah. Dalam nama Yesus, firman-firman Tuhan menjadi pelita dalam hidupnya. Terangi ya Tuhan, sinari hidupnya dengan kekuatan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku melepaskan kesembuhan atas tubuhmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan itu engkau terima. Di dalam nama Yesus, di rumah Tuhan engkau datang kepada Allah, dan Allah memberkati engkau. Dalam nama Yesus, mujizat Allah terjadi. Terima kasih Tuhan, Kau baik dan sangat baik. Ya Tuhan, ya Allah, hati yang polos, hati yang tulus di hadapan Allah diberkati oleh Tuhan. Hati yang terbuka untuk firman Allah dilawat oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus, berkat ini mengalir. Terpujilah akan nama Tuhan, Allah yang besar, Allah yang ajaib, yang selalu menjaga, melindungi kami. Kami bersyukur darah Yesus tetap membungkus, dan kuasa Tuhan nyata dalam kehidupan keluarga ini. Dalam nama Yesus, guru-guru sekolah minggu diberkati oleh Tuhan, orang tua murid diberkati oleh Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir, mengalir bagikan air, mengalir bagikan sungai yang tidak pernah berhenti, mengalir airnya. Kesanalah, kesinilah Tuhan, memerintahkan berkat-Mu di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau berkati semua Tuhan, anak-anak yang beribadah kepadamu. Engkau hadir, kehadiran-Mu memberkati mereka semua Allah. Karena kehadiran-Mu memberikan pertolongan bagi mereka. Hikmat daripada Tuhan turun atas mereka. Dan kami menyerahkan ibadah sekolah minggu untuk Engkau berkati. Guru-guru semua pengajar diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Allah yang hidup, Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang sanggup, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang pegang setiap hidup kita. Tetap dalam hadirat Tuhan. Mari siapkan hatimu.
beri percaya kepadanya bahwa Dia gak akan pernah meninggalkan kita. Inilah setiap iman kami Tuhan. Inilah setiap ucapan syukur kami. Ini setiap deklarasi iman kami Tuhan. Pujian ini memberikan kepada kami nasihat yang luar biasa. Untuk kami tidak berhenti berharap kepadamu. Untuk kami tetap percaya kepada Allah. Bahwa Tuhan sanggup mengangkat kami, menolong kami di dalam lembah kekelaman sekalipun. Sehingga kami akan terus berharap. Dalam situasi apapun kehidupan kami, kiranya kami Tuhan dimampukan, disanggupkan oleh Tuhan. Tetap yakin pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Sekarang Tuhan, umat-Mu ada di rumah Tuhan. Dengan berbagai macam persoalan, problem kehidupan, keluarga, bahkan masalah pribadi. Kami katakan di hadapan-Mu, Tuhan sanggup menolong kami. Tuhan sanggup membawa kami keluar dari masalah ini. Bahkan Engkau sanggup mengangkat kami dalam situasi terpuruk apapun keberadaan kami. Engkau angkat kami dari sana. Engkau bawa kami ke dalam rencana Tuhan. Engkau bawa kami naik. Engkau pegang kami. Ya Allah yang hidup. Ya Tuhan. Harapan kami satu-satunya adalah Engkau. Tenanglah jiwa kami. Amanlah kami rasakan hidup ini. Ketika kami mengimani bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh Tuhan. Lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang siap diberkati lewat firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara yakin bahwa Tuhan sanggup menolong kita, sanggup membawa kita untuk berada di posisi di mana Tuhan mau taruh kita. Kita tidak akan bisa di posisi di mana Tuhan taruh kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Kita tidak akan bisa naik sendiri tanpa ada kekuatan daripada Allah. Iman kita hanya begitu-begitu saja, tidak ada perkembangan kalau kita tidak melibatkan Tuhan. Namun ketika kita melibatkan Tuhan dan firman-Nya, apa yang terjadi saudara? Iman kami semakin naik, semakin bertumbuh dan semakin kuat. Bukankah ini yang Tuhan cari dalam hidup kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan firman Tuhan pada hari ini saya memberikan tema Mitra Kerja Allah. Terambil dari Hagai pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Hagai pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Ini cukup panjang. Ya, kita baca bersama-sama. Sekarang kalau biasanya lebih awal saya membaca, sekarang saudara lebih awal. Saudara yang ganjil, saya yang genap. 1, 2, 3.
Dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Sesuai dengan janji yang telah kuikat dengan kamu pada waktu kamu keluar dari Mesir. Roh dan rohku tetap tinggal di tengah-tengahmu. Janganlah takut. Aku akan menggoncangkan segala bangsa, sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan semesta alam. Kepunyaan kula perak, apalagi kepunyaan kula emas, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi saya sudah katakan firman Tuhan temanya adalah mitra kerja Allah. Kalau kita melihat saudara dari cerita ini, dari ayat-ayat ini tadi yang saudara baca, ternyata saudara waktu Tuhan menghendaki supaya di Yerusalem terbangun lagi bait suci yang baru, Tuhan melibatkan beberapa orang di antaranya untuk dijadikan mitra kerja Allah. Mitra kerja membangun bait suci yang baru. Loh, kenapa ada bait suci yang baru? Berarti ada bait suci yang lama. Kenapa mesti membangun yang baru? Yang lama kemana? Bait suci yang pertama, yang lama yang dibangun oleh Raja Salomo. Kemegahannya luar biasa. Namun sayang, pada waktu Raja Nebukadnezar menjadi raja atas Babil. Pasukan Raja Babil ini saudara masuk ke Yerusalem. Saudara, menyerang kota Yerusalem, mengangkut umat Israel ya saudara ke dalam pembuangan. Lalu bagaimana dengan bait suci yang dibuat oleh Salomo? Dihancurkan, dibakar. Sekarang tinggal puing-puing berserakan di mana-mana. Kota Yerusalem hancur, bait Allah juga hancur. Nah saudara, sekarang setelah mereka sekian tahun menjadi orang buangan di Babel, lalu waktu Raja Kores menjadi raja atas Persia, raja berkenan mengizinkan orang-orang Yahudi yang ada di dalam pembuangan ini untuk kembali ke Yerusalem membangun bait suci yang baru, karena yang lama sudah hancur. Nah siapa-siapa saja yang dilibatkan oleh Tuhan untuk membangun bait suci yang baru ini. Kalau kita melihat ayat-ayat tadi, ada Syerubabel, ada Imam Yosua, tentu saja orang-orang Yahudi yang tinggal di Babel, yang tergerak hatinya untuk pulang kampung, pulang ke Yerusalem, mereka lah yang dijadikan mitra kerja oleh Tuhan. Membangun bait suci yang baru. Pertanyaan sekarang, apakah saudara juga siap menjadi mitra kerja Allah? Amin. Apa karena siang ya lemes? Apakah saudara semua siap dijadikan mitra oleh Tuhan? Amin. Amin. Ya, mitra kerja ya saudara. Untuk menjadi mitra kerja Allah, saudara, harus kita juga memperhatikan, mengingat. Ini enggak gampang, tetapi mudah bagi Tuhan untuk melakukan. Oleh sebab itu, kita harus siap. Siap apa? Menghadapi segala macam tantangan. Hai hamba-hamba Tuhan yang ada di sini, saudara adalah mitra kerja Allah. Ketika saudara terjun dalam pelayanan, sedikit tantangan? Banyak. Semakin kita berkecimpung di dalam ladang Tuhan, tantangan itu semakin banyak. Mitra kerja Allah, mereka harus siap menghadapi tantangan. Saudara, siapa yang dijadikan mitra kerja oleh Tuhan di zaman kita? Semua kita, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan.
Yang kedua, mitra kerja Allah selain harus siap menghadapi tantangan, mereka juga harus siap dikoreksi oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kebaikan. Supaya rencana Tuhan itu terwujud. Perlu koreksi daripada Tuhan. Lalu yang ketiga, untuk menjadi mitra kerja Allah kita juga harus siap. Siap apa? Siap memiliki telinga yang peka dengan suara Tuhan. Kemana dan kemana Tuhan mengarahkan kita. Ikuti saja. Tentu saja yang lain juga kita juga harus siap mengimani janji Tuhan. Untuk menjadi mitra kerja Allah kita dituntut oleh Tuhan untuk terus beriman kepada Tuhan. Bukankah di sini kita semua adalah mitra kerja Allah? Tuhan mau saudara hidup beriman dan beriman kepada Tuhan, kepada janjinya. Amin. Nah inilah yang Tuhan mau. Saudara, sekarang kalau kita melihat tadi cerita tadi saudara, bagaimana saya sudah singgung juga waktu zaman Raja Kores, ya Raja Persia ini mengizinkan orang-orang Yahudi yang ada pembuangan itu membangun bait suci yang baru di Yerusalem, saudara. Mereka melibatkan, tadi saya sudah sebut orang-orangnya, yaitu Zerubabel ada di sana, Imam Yosua dan juga ada orang-orang pulang dari Babel itu ke Yerusalem. Saudara, setelah mereka sampai di Yerusalem, mereka membangun bait suci sesuai dengan kehendak Tuhan. Apakah mereka mulus-mulus saja di dalam mereka bekerja? Enggak, saudara. Ternyata saudara, bait suci yang dibangun ini saudara sempat berhenti. Berhentinya pembangunan ini berarti mereka berhenti bekerja. Ada yang berhenti melayani di sini? Enggak, puji Tuhan. Pertanyaan sekarang, mengapa mitra kerja Allah ini berhenti membangun bait Allah yang baru ini? Itu ada di jawabannya di dalam Esra pasal yang keempat ayat 4 dan 5. Kita melihat Esra pasal yang keempat ayat yang keempat sampai 5. Saya baca di sini. Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda dan membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja Negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan rancangan mereka. Di sini kita melihat saudara, mereka berhenti membangun oleh karena, atau bangunan itu terhenti sejenak oleh karena mitra kerja Allah mengalami tantangan. Dari mana? Dari penduduk sekitar sebelum mereka kembali ke Yerusalem. Wow, penduduk Yerusalem yang waktu itu yang ditetapkan oleh Raja Nebukadnezar untuk tinggal di situ, mendengar orang Yahudi kembali membangun bait Allah itu, melihat itu mereka enggak suka. Apa yang mereka lakukan? Mereka melemahkan semangat orang yang membangun bait ini. Padahal ini bait Allah sudah mulai berjalan. Mereka dibuat, semangat mereka dilemahkan dengan apa? Bagaimana cara mereka melemahkan semangat orang-orang Yahudi yang sedang membangun ini? Mereka melemahkan dengan ucapan mereka, dengan kata mereka, dengan sikap mereka. Bahkan mereka memberi tuduhan yang palsu kepada orang-orang yang sedang membangun. Mereka katakan, kalian memberontak ya kepada Raja Persia. Saudara, ketuduhan yang keji, fitnah yang keji. Bukan itu maksudnya, justru mereka sangat menghargai akan Raja Persia. Karena Raja ini mengizinkan mereka untuk membangun bait suci yang baru ini. Saudara, kalau kita melihat ini dikatakan dari zaman Raja Kores sampai zaman Raja Darius, Raja Negeri Persia ini, mereka selalu dihalang-halangi untuk meneruskan bangunan ini. Bahkan mereka, beberapa orang di antara mereka mendekati penasihat-penasihat yang pejabat tinggi di sana supaya menggagalkan rancangan yang mulia, yang kudus ini. Saudara, kalau kita melihat di sini saudara, dari dulu sampai sekarang, apapun yang kita lakukan untuk Tuhan selalu ada tantangan. Amin. Saudara merasakan ini? Ya. Apa aja yang kita lakukan untuk Tuhan selalu ada tantangannya. Tadi pagi juga saya singgung, saudara, untuk kita memperpanjang gedung ini ada tantangannya enggak saudara?
Ada tantangan, kita harus bergumul berdoa. Tim doa nggak kurang-kurangnya berdoa, luar biasa. Tapi kita melihat hasil daripada doa yang kita panjatkan di tempat ini. Sudah nampak jelas. Sedikit lagi dengan iman kita katakan di hadapan Allah saat ini. Tanggal 15 Agustus kita yakin kita sanggup membayar. Amin. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan selalu ada tantangan. Entah itu tantangan dari luar seperti orang-orang Yahudi membangun bait suci ini, maupun juga tantangan dari dalam. Tantangan dari dalam apa saudara? Saya tanya dulu. Saudara, kita beribadah ke gereja itu, apakah ini keinginan kita, apa ini kehendak Tuhan saudara? Untuk kita ke gereja, untuk kita beribadah, ini keinginan kita atau kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan benar? Setuju? Sepakat? Untuk kita beribadah, melakukan kehendak Tuhan, ada tantangannya enggak? Ada. Ya, salah satunya. Apa tantangannya saudara? Kalau hujan, tantangan saudara. Malas, gerimis, basah kuyup gitu ya. Nah kalau kesiangan bangun gitu. Tantangannya apa? Waduh, malu. Nanti kalau kita ke gereja dilihat telat gitu. Belum lagi kalau udah kesiangan bangun tuh. Harus sarapan dulu, apalagi yang ibadah jam 11 ya. Ya harus makan. Aduh gak keburu makan. Waduh udah gak usah ke gereja aja deh. Makan dulu. Udah minggu depan aja masih ada waktu. Itu pilihan kita. Tapi ingat, beribadah itu adalah kehendak Tuhan. Jangan malas beribadah. Amin. Jangan malas bersekutu dengan Tuhan. Sebagai mitra kerja Allah, dilibatkan oleh Tuhan untuk membangun keluarga kerajaan Allah. Kita harus ingat, kita enggak boleh malas untuk melakukan kehendak Tuhan. Termasuk beribadah. Saya mau tanya sekarang dengan jujur. Pernah enggak saudara malas untuk beribadah? Jujur aja. Pernah? Dengan berbagai. Ada yang senyum-senyum di sini. Ada yang senyum-senyum. Halo, bagi yang malas beribadah, ya, mari kita ingin bertobat. Tuhan mau mencari mitra kerjanya adalah orang-orang yang rajin bersekutu dengan Dia. Saudara akan lihat hasilnya. Nah, saudara kita melihat di sini tantangan mereka berhenti membangun bait suci yang kedua ini, bait suci yang baru karena menghadapi tantangan dari orang-orang sekitarnya. Yang kedua, kenapa pembangunan bait suci yang baru ini di Yerusalem ini terhenti atau mereka tidak bekerja lagi? Yang kedua, karena mereka telah kehilangan semangat awal. Kita melihat Esra pasal 1 ayat yang kedua sampai keempat. Esra pasal 1 ayat kedua sampai keempat. Beginilah firman Tuhan, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem, yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. 4. Dan setiap orang yang tinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda, ternak di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Saudara, waktu Raja Kores mengizinkan orang-orang Yahudi yang di dalam masa pembuangan di Babel ini kembali ke Yerusalem untuk membangun bait suci yang baru ini saudara. Raja bukan hanya ngomong, raja juga menggerakkan dan tergerak untuk melibatkan banyak orang. Sehingga orang-orang Yahudi yang kembali ke Yerusalem membangun bait Allah ini, mereka mengalami kecukupan. Apapun yang mereka butuhkan untuk membangun disiapkan, disediakan oleh Tuhan melalui Raja Kores. Saudara, ketika kita membangun gereja atau contoh aja lah, kita ini kan kita percaya, kita yakin, iman kita sama. Adanya gereja di tempat ini kehendak Allah. Ketika kita memperpanjang sewa ini, saudara, disokong dengan orang-orang
luar disokong dengan jemaat, kita masing-masing menyangkat janji iman, membawa dompet kita tiap minggu datang ke rumah Tuhan, gerakan 2000 ini saudara. Saudara bersemangat nggak untuk melakukan itu? Benar? Ada nggak yang menyesal? Ya ada ya. Benar semangat? Ya. Ini semangat. Begitu juga dengan mereka. Ketika mereka mendengar, oh kalau kita nanti membangun bait suci yang baru Yerusalem, akan ada sokongan, akan ada dukungan dari raja dan lain sebagainya. Mereka memiliki semangat awal yang luar biasa. Semangat yang menggebu-gebu, semangat yang membara saudara, semangat yang menyala-nyala. Ternyata saudara, apa yang terjadi? Mereka mengalami tantangan. Ketika mereka mengalami tantangan, akhirnya semangat ini mulai pudar. Saudara pernah mengalami semangat pudar? Semangat untuk beribadah pudar? Baru-baru ke gereja semangat. Seiring waktu berjalan ada gesekan, ada ketidakcocokan, malas dan akhirnya semangat berkurang. Saudara bertobatlah dari semua itu. Amin. Untuk kebaikan kita. Nah di sini kita melihat saudara, awalnya ketika mereka berangkat ke Yerusalem dengan semangat yang menggebu-gebu. Setelah sampai di Yerusalem, mereka mulai mendirikan bait Allah ini saudara. Dengan semangat yang menyala-nyala juga saudara. Tapi apa yang terjadi? Waktu pembangunan ini mulai bekerja, orang-orang mulai bekerja, dananya cukup, emas masih banyak ada, ternak juga masih banyak saudara. Tetapi saudara, mereka nggak bisa bekerja lagi karena terus diintimidasi. Akhirnya semangat mereka menjadi pudar, pembangunan pun jadi berhenti. Saudara, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, jagalah semangat kita, jangan sampai kendor. Amin. Kalau ada saat ini yang semangatnya mulai lemah, mengendor, saudara libatkan Tuhan untuk menyalakan itu. Pak Ardi masih semangat Pak? Amin, tentu saja amin. Menjadi salah satu panitia pembangunan, gitu ya, luar biasa. Harusnya kita semakin semangat. Pak Hendra masih semangat Pak? Amin. Ketua doa masih semangat Pak berdoa? Amin. Tidak ada yang lemah melihat hasil daripada doa kita. Jangan izinkan semangat kita kendor. Kita harus menjaga semangat ini. Amin. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya saudara. Selama kita masih diberikan napas kehidupan oleh Tuhan. Nah, yang ketiga saudara, mengapa mereka sempat berhenti membangun pertama karena ada tantangan, lalu semangat mereka sudah mulai mengendor, lalu mereka mengalami apa? Kemunduran secara rohani. Kalau tanda-tanda orang sudah mulai menurun secara rohani saudara, biasanya cenderung berpusat kepada diri sendiri. Masa bodoh dengan pekerjaan Tuhan, masa bodoh dengan rencana Tuhan, masa bodoh dengan rumah Tuhan yang orang yang sudah mulai kendor secara rohani saudara, semangatnya sudah mulai hilang, menurun, kerohaniannya biasanya suka fokus kepada diri sendiri. Biar senang, untuk bahagia diri sendiri. Itu yang terjadi dengan bangsa Israel. Orang Yahudi yang dijadikan mitra kerja oleh Allah membangun bait suci. Nah saudara, karena mereka sudah mengalami kemerosotan secara rohani, mereka hanya fokus kepada diri sendiri. Mereka berhenti bekerja untuk membangun bait suci itu. Lalu mereka berjalan dengan pikiran mereka sendiri. Tidak lagi melibatkan Tuhan. Saudara masih melibatkan Tuhan untuk menjalani hidup ini? Pernah hanya mengandalkan pikiran kita sendiri? Saudara, bisa saja kita hidup dengan pikiran kita, mengikuti jalan pikiran kita. Tetapi yang sehat, yang benar di mata Tuhan, kita harus hidup di dalam tuntunannya Tuhan. Amin. Nah, ketika mereka mengalami kemerosotan secara rohani, mereka fokus kepada diri sendiri. Mereka enggak sibuk lagi membangun bait suci. Mereka sibuk membangun rumah mereka masing-masing. Boleh enggak kita membangun rumah? Boleh enggak kita mengisi rumah kita dengan barang-barang bagus? Boleh saja, tetapi jangan lupa dengan tugas. Nah, tugas mereka bukan untuk membangun rumah mereka masing-masing. Sekalipun Tuhan izinkan, tugas utama mereka membangun bait suci. Mereka sibuk. Boleh sibuk bekerja saudara?
Boleh, jangan lupakan Tuhan. Jangan lupakan ibadah kita. Boleh sibuk-sibuk untuk memperbesar, memperluas, memperlebar rumah kita. Boleh-boleh saja. Dan jangan lupa panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita berjalan dengan pikiran sendiri, belum tentu itu benar, saudara. Cenderung untuk kita mengalami atau melakukan kekeliruan dan kesalahan. Dan akhirnya kerohanian kita bukan naik, melainkan turun. Tapi kalau kita melibatkan Tuhan, maka iman kita semakin naik. Amin. Semakin naik. Nah, kita melihat sekarang, waktu mereka udah gak fokus lagi membangun bait suci itu, bagaimana keadaan mereka? Mari kita melihat di dalam Hagai. Hagai pasal pertama. Hagai pasal yang pertama ayat yang keempat. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah Tuhan ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Alangkah baiknya ayat yang ke-6 kita baca bersama-sama. Bagaimana keadaan mereka? 1, 2, 3. Kamu ayat 7. Ayat 9. Ayat 9. Ayat terakhir mengatakan kalimat, sedang kamu sibuk masing-masing dengan urusan rumah. Saya percaya jemaat Tuhan di tempat ini, saudara sibuk dengan urusan rumah saudara, urusan keluarga saudara. Tuhan, saudara tidak melalaikan, mengabaikan panggilan Tuhan, rencana Tuhan. Amin. Untuk kita beribadah, untuk kita melayani satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat-ayat tadi kita melihat ada dua perkataan mengatakan perhatikanlah keadaanmu. Perhatikanlah keadaanmu. Bagaimana keadaan mereka, saudara? Ketika mereka mengalami kemerosotan secara rohani, mereka tidak melibatkan Tuhan lagi. Mereka hidup mengikuti pikiran mereka sendiri. Bagaimana keadaan mereka? Apakah sehat-sehat saja? Secara rohani, baik-baik saja? Tidak. Mereka menabur banyak. Bawa pulang hasil. Mereka makan tetapi tidak sampai. Mereka minum tetapi tidak sampai. Mereka mengumpulkan upah yang banyak. Namun mereka simpan tidak di pundi-pundi yang bolong. Mereka mengenakan pakaian tapi badan mereka tidak sampai. Mereka mengharapkan banyak tetapi mereka bawa pulang sedikit. Kenapa? Dihembuskan oleh Tuhan. Inilah keadaan anak-anak Tuhan, orang-orang yang sudah ditebus oleh Tuhan, yang hanya mementingkan fokus hanya kepada diri sendiri, keluarga sendiri, mengabaikan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Keadaannya tidak baik-baik saja. Ini bukan teguran yang luar biasa dari Tuhan untuk orang-orang Yahudi. Sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena Tuhan menahan berkatnya. Bahkan Tuhan menarik berkatnya. Saudara, kita tidak mau berkat Tuhan tertahan turun atas kehidupan kita. Oleh karena kesalahan kita. Kita mau berkat Tuhan itu terus mengalir. Bagaikan sungai. Bahkan hujan yang deras terus mengalir. Membasahi kehidupan kita. Baik itu berkat jasmani maupun rohani. Amin, saudara. Mari kita perhatikan keadaan kita saat ini. Kalau sudah dalam keadaan baik-baik, bersyukurlah. Tetaplah. Ada di dalam rencana Allah. Kalau saudara rasanya ada sesuatu, oh ini teguran Tuhan, mari kita bertobat. Kita kembali kepada Tuhan dengan rendah hati. Amin.
Nah, ketika Nabi Hagai ini menegur orang-orang Yahudi, mitra kerja Allah, untuk membangun bait suci yang baru ini, ketika mereka ditegur, ternyata mereka enggak membangkang, enggak melawan. Mereka sadar, mereka rendah hati, mereka bertobat. Akhirnya mereka kembali mengatakan kepada Nabi Hagai dan kepada Tuhan, mereka akan kembali bekerja. Ketika mereka mulai kembali bekerja, saudara, mereka masih ada trauma yang mengikuti. Jangan-jangan nanti kayak dulu lagi ada tantangan. Jangan-jangan nanti berhenti di tengah jalan. Oleh sebab mereka ada keraguan-raguan di dalam mereka meneruskan bangunan bait Allah ini. Maka datanglah firman Tuhan kepada mereka lewat Nabi Hagai di dalam pasal yang kedua ayat yang kelima. Firman Tuhan katakan di sini, saudara. Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu hai Yosua bin Yosadak imam besar. Kuatkanlah hatimu hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nah, berulang-ulang, saudara, di dalam ayat ini kita melihat, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, bekerjalah. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Bisa saja dulu kita pernah gagal, tetapi itu tidak boleh kita bawa perasaan sampai saat ini. Amin, saudara. Kita sebagai mitra kerja Allah, anak-anak Tuhan, kita harus terus memperkuat iman kita di hadapan Allah. Teruslah perkuat iman kita supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Amin. Masing-masing Tuhan punya panggilan tersendiri bagi saudara dan saya. Tuhan mempunyai panggilan buat keluarga Bapak Riki. Bapak Riki enggak boleh malas beribadah. Bapak Riki enggak boleh malas melayani Tuhan. Bapak Riki dan Ibu Ina harus maju, terjun dalam pelayanan. Bapak boleh mendaftar kepada pengurus gereja. Kami akan memberikan kesempatan untuk ini. Amin. Amin Pak Riki. Semangat Pak, gitu ya. Kita harus semangat, anak-anak Tuhan harus semangat beribadah. Anak-anak Tuhan jaga semangatmu. Anak-anak Tuhan kita harus hidup dalam pimpinan Tuhan. Jangan ikutin pimpinan pikiran kita sendiri. Bisa salah, bisa keliru. Ingat ada teguran dari Tuhan itu sebenarnya baik untuk kita. Sekali lagi tetap kuatkan hatimu, bersemangat meresponi firman Tuhan dalam hidup ini. Sekarang Tuhan tidak menyuruh saudara untuk bangun bait suci seperti orang Yahudi di Yerusalem. Tapi Tuhan mengajak saudara dan saya untuk membangun keluarga kerajaan Allah. Saling membangun satu yang lain. Kalau saudara melihat hari ini Pak Nixon contoh ini nggak hadir, saudara bisa telepon. Supaya minggu depan bisa datang, dikuatkan imannya. Namanya saling membangun satu dengan yang lain. Kalau Pak Hendra nggak nongol minggu ini, nanti sore umpamanya, sore saudara bisa telepon. Jangan hanya gembala saja nelpon. Ayo saudara, jadilah kaki tangannya Tuhan semua. Amin. Jangan hanya saya bukannya ngeluh, enggak. Saya mau melibatkan saudara. Pak Hardi senyum-senyum, nggak tahu apa yang membuat mereka tersenyum di situ. Mari kita masing-masing, amin, terlibat di dalamnya. Yang sudah terlibat tingkatkan lagi, kuatkan iman kita. Di dalam Markus pasal 16 ayat 16 sampai 17 boleh ditayangkan. Markus 16 ayat 15 sampai 17. Yuk kita baca di sini bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, saudara boleh ayat ke-18 ayat 1? Ya, tadi. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Saudara, orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan, saudara dan saya adalah mitra kerja Allah. Dilibatkan oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Tuhan mengutus saudara tidak dengan tangan kosong. Tuhan melengkapi saudara dengan karunia dan kuasanya. Amin saudara. Kata sekalipun minum racun maut tidak akan membahayakan, mendapat celaka. Saudara saya ingat Pak Putu waktu itu masih kecil sekali. Kelas 4 SD, kalau masih 4 SD.
Kami tidak menyalahkan gitu. Memang waktu tantangan kami amat berat. Kami menemui keluarga, memang keluarga tidak setuju dengan kami ke gereja. Kami tidak menyalahkan, kami bersyukur semua ini perjalanan hidup yang harus kami lewati. Pulang dari sana saudara, waktu itu masih naik becak. Lidah saya, sudah pernah saksikan, lidah saya kaku, gak bisa ngomong. Dia masih kecil, sampai di rumah semakin kaku rasa, semakin susah untuk saya ngomong. Waduh, nanti saya gimana nih kalau gak bisa ngomong. Dia masih kecil, butuh sini, dengan suara yang kecil. Saya tarik dia, saya ajak ke kamar. Saya bilang, taruh tangan kamu, masih kecil dia. Lidah kamu taruh di sini, bilang sebut nama Yesus. Dia sebut nama Yesus karena baru-baru bertobat. Nah saya juga sebut nama Yesus, Tuhan sembuhkan saya. Sudah ternyata saya masih ingat. Ketika dia melakukan tangannya di lidah saya sambil ngomong. Setelah itu apa yang terjadi saudara? Lidah saya bisa berbicara lagi. Tidak kaku lagi. Sekalipun kita minum racun maut, kita tidak akan mendapat celaka. Kita mengerti kalau orang tidak setuju dengan kita ke gereja dengan berbagai macam cara. Tapi itu tidak mempan. Amin. Tantangan akan terus ada. Tapi kita harus tetap semangat. Tadi saya menyaksikan juga saudara ibadah pagi. Berapa belakangan ini kita sangat sibuk ya di gereja juga. Saya juga ada urusan juga, sibuk di rumah juga, sibuk di gereja. Saya nyadari saya kurang berdoa, kurang baca firman. Saya tidur karena udah capek langsung pulas tidur. Kira-kira jam 10. Saudara pernah ketindihan? Tindihan ini namanya. Tidur nggak bisa bergerak-gerak, apa namanya itu yang di sini? Kalau Bali, bahasa Bali denang gitu. Ya gitu nggak bisa bergerak. Udah lama. Saya pernah begitu juga, tapi lama-lama kan sadar lagi bisa lepas gitu. Tapi ini enggak. Begitu saya mau gerak nggak bisa. Terus saya panggil nama Yesus nggak bisa ngomong. Saya panggil juga, saya sebut darah Yesus nggak bisa juga, nggak bisa keluar. Hanya di hati aja. Semakin saya darah Yesus dalam hati, semakin dibekap begini. Semakin saya nggak bisa bergerak. Setelah saya semakin takut. Aduh ini bagaimana nih. Sepertinya saya pikir wah ini lolos deh. Hati, pikiran seperti itu. Semakin takut. Tapi saudara, tiba-tiba saya mendengar di samping telinga kanan. Seperti ada orang nyapu. Pernah nyapu di rumah enggak saudara? Nyapu pakai sapu lidi pernah? Sapu seperti ada orang nyapu keras gitu. Keras begitu ya di halaman gitu keras sekali. Wah dalam hati saya ini enggak benar nih gitu. Biasanya kalau tindihan gitu kan begitu aja ya. Tapi ini lama dan juga ada suara sapu. Saya enggak bisa nyebut nama Yesus. Enggak bisa, darah Yesus juga enggak. Mau ngomong apa? Hanya hati aja, Tuhan tolong, darah Yesus Tuhan. Tiba-tiba saja saudara, sementara itu suara keras sekali, kayaknya hidup saya mau disapu dari dunia ini, seperti itu yang saya rasakan. Tiba-tiba saudara saya berbahasa roh. Bahasa yang tidak saya rencanakan, bahasa yang tidak pernah saya pelajari, bahasa roh ada pemberian Roh Kudus. Nah itu bahasa itu keluar dari mulut saya. Saudara nggak panjang berbahasa roh berapa kalimat saja, mujizat Tuhan terjadi. Saudara saya dilepaskan dan suara itu lenyap dan saya mulai tenang. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Dan saya nggak sabar lagi dengan kemenangan ini. Saya langsung angkat HP, saya telepon Pak Putu, diterima oleh Pak Putu dan Ibu Ria juga mendengar. Saya bilang ke Bu Ria, saya kan biasa panggil dia Ani. Hampir saja Ani kehilangan mertua. Ya jangan begitu mah katanya. Itu saudara, saking saya senangnya saya udah telepon, saya bilang kemenangan daripada Tuhan. Memang tantangan akan terus ada. Saya berpikir, saya bukan sombong, saya berpikir aja entah ini pikiran saya benar atau enggak. Saudara setuju atau enggak? Pikiran saya begini, saya saja yang gembala mengalami seperti ini, bagaimana dengan jemaat yang dipimpin? Ini membuat saya bergumul, Tuhan tolong. Saya mengalami ini bagaimana dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Saya tidak bisa menolong, menemui saudara satu-satu, tapi doa saya naik di hadapan Allah. Tuhan jangan sampai jemaat mengalami seperti saya. Saya percaya kita sebagai mitra kerja Allah akan menghadapi tantangan. Dikoreksi oleh Tuhan. Tapi kita diajar oleh Tuhan untuk peka dengan suara Tuhan. Dan juga kita harus belajar mengimani firman Allah. Kalau Tuhan katakan tanda-tanda ini menyertai kamu, itu untuk kita semua. Amin. Tetaplah semangat. Mari kita responi panggilan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik. Kami bersyukur. Kami adalah mitra kerja-Mu. Tuhan bertanggung jawab atas kehidupan kami. Ampuni kekeliruan, kesalahan kami ya Tuhan. Kalau Engkau mengoreksi kami pagi hari, biarkanlah kami menerima dengan hati terbuka. Kami ingin lebih baik, kami ingin lebih dekat, kami ingin lebih lagi memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih buat janji firman-Mu, ada kuasa, ada kasih, ada karunia yang Tuhan lengkapi kami. Sehingga kami melayani Tuhan, membangun keluarga kerajaan Allah bukan dengan tangan kosong, ada kuasa Tuhan menyertai kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Nanti hambanya perjamuan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, Mari kita bangkit berdiri. sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Salib itu ya Tuhan. Di salib itulah Tuhan memikul segala penderitaan kami. Dari salib itu Tuhan tercurah darah Yesus, memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur. Jadikanlah kami alat dalam tangan Tuhan. Libatkan kami terus dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan yang besar, kami mau meresponi panggilan Tuhan. Oleh karena kekuatan Tuhan yang besar, kami dibawa oleh Tuhan, disanggupkan, dimampukan untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
terima kasih. Kami ingin bersekutu terus dengan-Mu. Kami ingin mengalami persekutuan yang lebih dalam lagi Tuhan. Bahwa kami lebih dalam lagi Tuhan. Lebih mengenal Engkau daripada hari kemarin. Bahwa kami lebih dalam lagi bersekutu dengan Roh-Mu Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kiranya kami terus dikuatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Haleluya. Persekutuan dengan Tuhan adalah persekutuan yang Kau ciptakan supaya kami terus ada di dalam Tuhan dan Engkau dalam kami. Kami terima berkat ini Tuhan, karena Engkau ada dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima perjamuan ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau sedang menatap hati kami. Engkau sedang melihat pribadi kami masing-masing. Tuhan, Engkau tahu jalan pikiran kami. Tuhan tahu isi hati kami. Tuhan tahu kasih kami kepadamu. Jangan izinkan kasih kami berkurang. Karena kasih Tuhan begitu dalam, begitu tinggi, begitu lebar, begitu panjang. Tuhan, jangan sampai kami mengabaikan kasih-Mu ini. Kami ingin tetap di dalam kasih-Mu. Lewat perjamuan kudus ini Tuhan, kiranya kasih kami kepada Engkau semakin dalam. Semakin dalam, semakin dalam. Semakin dibuat oleh Tuhan untuk mengerti arti kasih Tuhan yang sesungguhnya. Keselamatan jiwa lebih penting daripada segalanya. Kami berterima kasih dan bersyukur buat keselamatan jiwa kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, darah Yesus memberikan engkau keselamatan. Bukankah cawan di atasnya kita mengucap syukur saat ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus kita terima persekutuan yang manis bersama dengan Tuhan. Haleluya. Naikkan pujian ini kembali. Saudara bisa menyembah Tuhan. Mujizatku
Terima kasih buat keyakinan yang teguh Kau taruh di hati kami. Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang berkuasa. Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin hidup dalam kuasa-Mu. Kami ingin hidup dalam kasih-Mu. Kami ingin hidup dalam keselamatan daripada-Mu. Di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Dan kami memuji dan bersyukur untuk berkat perjamuan kudus ini. Haleluya. Yang telah diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita katakan. Amin. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Kita mau persiapkan persembahan kita. Saya mengundang yang bertugas untuk maju ke depan. Nanti minta Lauren untuk berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk setiap berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami telah menaikkan setiap pujian penyembahan kami, bahkan kami telah mendengarkan dari sebagian besar dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan terus memimpin kehidupan kami, Tuhan menyertai kehidupan kami. Karena kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Nya Engkau. Biar Engkau yang beracara atas setiap kehidupan kami. Biar Engkau menjadikan kami terang dan garam-Mu dimanapun kami berada. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari apa yang telah kami persiapkan Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Biar kiranya Tuhan setiap tangan-tangan yang memberi, biar kiranya Tuhan memberkati. Tuhan perluas kapasitas setiap kami Tuhan, agar kami dapat memberi dengan lebih layak lagi, dengan lebih luar biasa lagi untuk mengembalikan setiap berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bagaikan air sirami tanah gersang.
dalam rumah Tuhan ada sukacita, ada kegembiraan, ada rasa syukur yang kami boleh ungkapkan lewat pujian, lewat kata, lewat doa kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Kau terus berkati Pak Jamal, berkati kami semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat ini. Haleluya, haleluya. Jikalau engkau mendengar suaraku, melakukan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah berhenti. Akan terus mengalir damai sejahtera itu. Kebahagiaanmu akan terus dilengkapi oleh kuasa Tuhan. Dan engkau tidak berjalan sendiri oleh karena engkau ditopang oleh Tuhan. Sekarang pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa di surga menyertai hidupmu. Sukacita damai sejahtera daripada Tuhan menjadi bagian hidupmu. Sehingga engkau menjadi alat tuangan Tuhan yang mulia dalam tangan Tuhan. Diberkati oleh Tuhan. Mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Hidupmu, keluargamu, usahamu diberkati oleh Tuhan.